Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ibu. Ya, alhamdulillah. Sebelum tadi berangkat udah sarapan semua? Belum, Ibu. Belum lagi. Ya, besok lain kali sebelum melakukan kegiatan sarapan dulu ya. Oke, Bu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa dulu. Ada yang mau memimpin doanya? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ananda semua karena sudah berpartisipasi untuk dalam mengikuti kegiatan kelompok pada pagi kali ini. Baiklah, dari Ananda semua dalam mengikuti kegiatan ini, apakah adanya paksaan atau mengikut-ikut dari teman atau ada kesukarelaan dalam mengikuti ini? Sukarela, Ibu. Baik, terima kasih karena Anda semua telah berpartisipasi sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Baik Anda semua. Apakah sebelumnya sudah tahu apa tujuan kita dalam mengikuti kegiatan ini? Belum, Ibu. Oke, sebelum itu Ibu akan memberitahukan apa tujuan kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu untuk melatih Anda semua berkomunikasi dan memberikan suatu tanggapan atau ide-ide yang ingin Anda sampaikan. Baik, nanti di sini Anda semua tidak perlu takut ataupun cemas dan khawatir ketika memberikan sebuah tanggapan ataupun ide ketika nanti dalam berdiskusi, karena ketika berdiskusi nanti, dan Ibu harap Anda semua bisa terbuka dan juga aktif dalam menyampaikan tanggapannya. Oke, Anda semua, ketika kita melakukan kegiatan nantinya, Ibu harap ketika teman-teman nanti adanya informasi bersifat pribadi, Anda semua bisa menjaga kerahasiaannya dan cukup sampai di dalam kegiatan kelompok kita ini tanpa pembawanya keluar. Baiklah Anda semua, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan Anda semua sebagai anggota kelompok, dan sebelum itu kita sepakati dulu waktunya sekitar 30 menit ya. Baik, Ibu. Oke, bagaimana Anda semua sudah siap? Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelum itu, alangkah terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Aisyah. Ibu guru BK di sini, dan Ibu ingin terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri masing-masing. Akan tetapi alangkah serunya kita menggunakan tepuk tangan. Boleh? Boleh, Ibu. Oke, kita mulai dari kanan atau kiri? Kanan, Ibu. Mulai dari kanan dulu ya. Nanti Ananda bisa memperkenalkan diri, nama dan juga hobi. Misalkan kayak gini. Perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah. Hobi saya membaca. Dilanjuti dengan teman di sampingnya. Boleh kan anak-anak? Boleh, Bu. Oke, boleh dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Polida. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Ila. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Putri. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama
memperkenalkan dan memberitahu hobinya masing-masing. Setelah itu Anda semua apakah sudah mengenali temannya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Jadi agar lebih dekat lagi, Ibu ingin seperti ini, rangkaian nama seperti Ibu Aisyah, di samping Ibu tadi Walidah. Jadi Walidah mengulang lagi nama Ibu Aisyah, Walidah. Gitu. Boleh? Agar lebih erat lagi. Ibu Aisyah, Walidah. Ibu Aisyah, Walidah, Dila. Ibu Aisyah, Walidah, Dila, Putri. Ibu Aisyah, Walidah, Dila, Putri, Dwi. Ibu Aisyah, Walidah, Dila, Putri, Dwi, Nabila. Ibu Aisyah, Walidah, Dila, Putri, Dwi, Nabila, Elsa. Oke, Ibu ulang lagi ya. Tadi Walidah, Dila, Putri, Dwi, Nabila, dan Elsa. Baik, setelah kita perkenalkan nama, kita lanjut ke pembahasan kita pada siang kali ini, yaitu kita ambil topik bebas. Nah, sebelum kita kesepakati, Ibu ingin dari Anda semua untuk dapat memberikan tanggapan topik pembahasan apa yang akan kita angkat pada pagi ini. Saya, Bu. Ya, boleh. Tentang penggunaan gadget, Bu. Tentang penggunaan gadget. Penggunaan gadget juga, Bu. Oke, yang lain? Apa? Tawuran. Yang Bully, Bu. bully. Elsa? Saya, Bu, LGBT. Gadget, Bu. Gadget. Dari teman-teman semua tadi, Anda semua tadi lebih banyak ke gadget ya? Iya, Bu. Jadi bagaimana kalau kita mengambil topik pembahasan kita mengenai gadget? Boleh, Bu. Oke. Langsung saja, Anda semua, Anda tahu nggak apa itu gadget? Saya, Bu. Oke, Dwi? Gadget itu untuk alat komunikasi, Bu. Dari jarak jauh, Bu. Ya, alat komunikasi. Iya. Yang lain? Gadget itu kayak media, Bu. Media elektronik yang digunakan biasa untuk nelpon, berkomunikasi. Baik, ada yang lain lagi? Salam, Bu, sama Dila. Gadget itu adalah media untuk berkomunikasi jarak jauh itu, Bu, seperti telepon. Oke. Oh ya, gadget itu media yang mempermudah kita. Oke. Elsa? Gadget itu adalah salah satu alat elektronik seperti HP gitu. Oke. Anda? Saya sama seperti kawan-kawan yang lain. Gadget itu alat untuk berkomunikasi, Bu. Salah satunya itu kayak HP, laptop. Oke, jadi gadget itu adalah suatu alat komunikasi ya yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi baik dari jarak jauh ataupun terdekat itu. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya gadget itu apa. Sekarang Ibu pengen tahu nih bentuk-bentuk gadget itu apa saja sih? Ya, Bu. Boleh dari mana ya? Dari HP, terus laptop juga. Iya. Pokoknya alat elektronik itu, Bu. Oke. Televisi juga, Bu. Oh, televisi. Ya. Kita ada lagi? Radio termasuk nggak, Bu? Apa? Radio, Bu. Radio, gadget. Mungkin itu lebih ke alat elektronik. Ada yang bisa jawab? Radio apakah termasuk gadget? Tidak, Bu. Jadi radio itu tidak termasuk gadget ya, Dwi? Iya, Bu. Oke. Kalau menurut saya HP sih, Bu. Handphone lebih Handphone. Oke, yang lain? sama kayak Elsa, Bu. Sama kayak Elsa. Jadi bentuk gadget itu banyak juga ya. Ada bentuk handphone, Tablet, Bu. ada tablet, iPad juga ya. Iya, Oke. betul. Ya Putri, benar sekali. Oke, Anda semua, dari yang kita sudah tahu nih tadi apa itu gadget, apa bentuk-bentuk dari gadget tersebut. Jadi tentunya
gadget tersebut, baik itu dampak dari positifnya maupun dampak dari negatifnya. Jadi pengen tahu nih dari Anda semua apa itu dampak positif dari gadget? Saya Bu. Saya Bu, kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh Bu. Oke ya, ada lagi? Saya Bu. Ketiga. Dampak dari gadget itu Bu, bisa memudahkan pekerjaan seseorang Bu. Oke, bisa mempermudahkan pekerjaan seseorang ya. Saya Bu, menambah teman Bu, karena kan ada kalau mengalami jarak dekat kan, kalau nggak ada teman kan ada gadget itu menambah teman kita jarak jauh. Oke, bisa menambah teman gitu ya. Dengan adanya gadget itu kita bisa berkomunikasi dengan orang jauh Bu. Seperti misalnya kalau saudara kita tuh ada di luar kota, jadi bisa ngabarin kita lewat handphone Bu. Bisa menjadi ini Atau Bu, untuk mencari informasi atau berita-berita Bu, kan berita-beritanya bukan hanya di televisi aja Bu, di HP juga ada melewati aplikasi Google dan lain-lain. Oke, Bu, menambah ini juga bisa berkomunikasi dengan orang secara jarak jauh dan itu, terus untuk menambah wawasan juga. Jadi Bu, misalnya kan kalau belanja tuh Bu, misalnya belanja online sekarang lebih mudah Bu, nggak perlu kita turun ke lapangan langsung. ya, dari sisi ekonominya ya. Iya Bu. Jadi begitu banyaknya dampak positif dari gadget tersebut, baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi komunikasi tadi dari jarak jauh, begitu banyaknya dampak positif dari gadget tersebut. Nah, dari dampak positif ini, teman-teman semua, Ibu ingin tahu nih apa dampak negatif dari gadget tersebut. Lupa waktu. Oke, lupa waktu, Nabila. Kecanduan Bu, terus juga dari orang yang tercandu itu jadi sulit bersosialisasi dengan yang lainnya karena keseringan bermain gadget gitu. Oke, jadi lupa waktu itu sama lalai. Ada yang lain lagi? Saya Bu, mungkin kalau terlalu menggunakan gadget terus kan Bu, bisa sisi kita bisa kena kayak mata kita kayak kurang gitu Bu. Kena radiasi gitu ya. Oke, Sama seperti ibu kurang kesehatan tuh Bu, karena dia sering lihat HP gitu kan Bu. Padahal itu kadang nggak bermanfaat kali loh Bu. Jadi minus dia jadinya Bu. radiasi gitu ya. Iya. Tidak? Dampak negatif itu bisa mengurangi seseorang tuh kurang bersosialisasi gitu Bu, karena seharian tuh cuma main HP gitu. Tidak? Sama seperti Komida Bu, akibat terlalu keseringan main handphone kan di dalam rumah, jadi dia sehingga kuper Bu kalau bahasa gaulnya kurang pergaulan gitu. Jadi dia jarang mau berinteraksi sama orang lain gitu. Putri, ada dampak negatifnya dari penggunaan gadget? Udah? Oh, udah. Ada lagi Bu, misalnya ketika kumpul gitu kan Bu sama teman-teman atau sahabat tuh kadang aturannya kalau dulu tuh kumpulnya tuh kan kayak cerita gitu kan Bu. Kalau sekarang main masing-masing aja Bu, kumpul cuman megang HP gitu Bu, jadi gak seru. Ya Bu, kurangnya komunikasi Iya Bu, padahal kan kita niat kumpul tuh kan kayak bincang-bincang, sharing ini tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu Bu. Jadi gunanya buat apa kita kumpul kalau cuma main handphone gitu Bu. Oke, dari Elsa tadi begitu dampak negatif dari gadget itu pada zaman dulu tuh nggak ada gadget, jadi lebih banyak kumpul-kumpul itu nggak terfokus pada gadget itu ya. Ya Bu. Baik, Anda semua, dari dampak positif dan dampak negatif tadi, Ibu pengen tahu nih, lebih banyak dampak positif atau dampak negatif dari Anda semua atau gimana? Kalau menurut saya Bu, itu tergantung dengan kepribadian sendiri. Kalau misalnya kayak seseorang tuh susah untuk mengontrol dirinya, mungkin dia lebih cenderung ke hal dampak negatif. Tapi kalau misalnya dia kayak bisa menyelesaikan waktu gitu, dia lebih kayak bisa ke arahnya lebih
bisa kak lebih positif lagi dia bisa Iya, mengontrol iya. dirinya. Ada lagi? Kalau dari saya tergantung individunya Bu, mempergunakan itu mau dijadikan gadget itu dampak negatif atau positif. Karena gadget ini juga banyak dampak positifnya Bu, dari mulai kita mempermudah kita untuk berkomunikasi, mempermudah kita untuk bekerja kalau orang yang bekerja gitu kan Bu. Terus kayak mencari tugas itu lebih gampang gitu Bu kalau ada gadget. Kalau zaman dulu kan kayak cuma ada warnet ya Bu, terbatas sekali kan Bu. Sekarang kan udah enak udah ada gadget. Jadi tergantung individu masing-masing tapi ya. Ada lagi yang menurut kakak? Menurut saya gadget ini lebih banyak ke sisi positifnya menurut saya pribadi gitu ya. Karena menambah wawasan juga, bisa menambah wawasan. Kan kalau dulu kalau mencari tahu sesuatu itu kan harus dari bukunya dulu kan. Tapi kalau sekarang kan tinggal diketik aja di Google, kita tahu langsung kan informasi tentang terkini, terus bisa tahu apa kejadian yang ada di luar sana yang kita bahkan tidak tahu, tidak pernah datang ke sana, kita tidak tahu. Jadi Anda bilang lebih ke dampak positif, bisa menambah wawasan gitu ya. Oke, ada lagi yang Saya Bu, mungkin dampak negatifnya Bu. Karena kalau ada gadget itu kayaknya kita kayak bermalas-malasan Bu. Kalau kita kan misalnya sekolah Bu, tergantung pada Google Bu. Jadi sedikit tanya Google, sedikit tanya cek GPT-an Bu. Terus apa namanya itu kurangnya kita baca buku Bu. jadi buku sendiri lebih banyak dampak negatifnya gitu ya. Iya Bu. Oke. Sudah Bu, bisa? Saya setuju dengan Ibu dampak negatifnya karena kan tidak hanya jadi pemalas, kita jadi juga kayak ada permainan itu kan Bu di dalam HP atau gadget itu Bu. Jadi kita nggak tahu bagaimana lingkungan kita tuh. Jadi kayak fokus tuh ke HP aja gitu. Jadi fokus ke HP juga aja gitu. Iya, jadi dampaknya dampak negatif. Dampak negatif itu Melida? Saya juga sama seperti Bu dan Elsa. Kalau dari saya sendiri Bu lebih banyak dampak negatifnya Bu. Karena kalau saya udah megang HP Bu, bisa sehari itu saya pegang HP Bu, seperti itu Bu. Kadang kalau lagi makan juga pegang HP gitu Bu. Fokus saya lebih banyak dampak negatifnya. Kayak tergantung sama HP sekarang. Iya Bu, apa harus HP Bu, atau apa yang dicari dulu HP ya Bu. Jadi ketergantungan kita Iya. dengan gadget itu ya. Jadi tadi ada beberapa teman yang berpendapat bahwa gadget itu lebih banyak dampak negatifnya. Baik Anda semua, dari teman-teman tadi yang sudah mengatakan bahwasanya ada dampak negatif dari dampak positif gadget tersebut, lebih banyak tadi dampak negatif ya kan? Iya Bu. Oke, Ibu ingin tahu nih dari Anda semua bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari gadget tersebut. Oke, dari ini. Mungkin membiasakan diri Bu, kan misalnya kalau tidur kan kita pasti selalu cek HP dulu kan Bu, lalu apa gitu kan Bu. Nah, itu kita kayak mengurangi Bu, nggak usah main HP sesudah bangun itu Bu. Jadi lebih menghindari yang penting Iya. itu ya, apalagi baru bangun. Mungkin dengan mengatur waktu Bu, itu juga lebih banyak berkumpul dengan keluarga atau teman dan hindari untuk memegang gadget. Jadi sama kayak ini tadi ya, hindari gadget, lebih banyak kumpul dengan keluarga teman. Saya Bu, baiknya jauh atau tidak memegang HP kalau benar-benar itu tidak tertinggal Bu. Jadi dihindari lah Bu memegang HP. Oke, hindari lagi. Oke, dari sini ya. Kalau dari saya memanage waktu Bu, dari mulai kita kapan kita harus kumpul dengan keluarga dan orang tua, kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar, dan kapan kita harus memegang handphone gitu. Saya kita Saya setuju dengan Dila kayak satu kayak kasih kalau memang kita kayak mau main gadget itu harus ditentukan waktu, kasih batas waktu gitu, agar tidak apa namanya
bermain gadget. Kita bagi waktu itu. Ada? Menurut saya pribadi itu kalau saya sendiri di rumah itu melakukan aktivitas yang positif seperti kayak menyapu halaman rumah, terus berinteraksi sama adik-adik gitu kan, ajak bermain atau ngobrol sama atau orang tua gitu. Kayak apa sih? Politik-politikan gitu. Kalau pas malam-malamnya, terus pokoknya melakukan aktivitas yang menyibukkan diri sendiri dengan aktivitas yang bagi baik gitu. Oke, lebih menyibukkan aktivitas positif gitu ya, agar terhindar dari penggunaan gadget itu. Kalau misalnya berlebihan, Dari pendapat Anda semua tadi sudah dapat disimpulkan. Kalau baik, dari pendapat Anda semua tadi, dari dampak negatif dari gadget tersebut, bisa kita membagi waktu, bisa kita lebih menghindari gadget tersebut, atau lebih melakukan kegiatan positif gitu ya kan. Oke. Baik, setelah kita melakukan kegiatan ini, ibu ini dari Anda semua memberikan kesimpulan dari kegiatan ini kelompok kita ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Di sini aja. Silakan Esa. Kesimpulannya dari kita membahas atau berdiskusi kali itu, saya jadi tahu ternyata kita tidak ketika menggunakan gadget itu tidak hanya berdampak positif, namun juga ada negatifnya, Bu. Itu juga kita tahu bagaimana cara-cara untuk tidak menggunakan gadget itu secara berlebihan, tapi seperti memanajemen waktu, menghindari gadget, ataupun melakukan aktivitas yang bermanfaat atau positif tanpa gadget. Ada lagi yang kesimpulan? kesimpulan yang juga dari tadi masalah gadget ini banyak sekali sebenarnya manfaat dari gadget itu sendiri kan, kayak bisa berkomunikasi dengan orang jauh gitu kan, bisa menambah wawasan juga. Tapi di satu sisi juga banyak juga sisi negatifnya gitu, bisa kecanduan, tidak kurang bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Dari pembahasan diskusi yang kita bahas tentang gadget ini, bahwasanya gadget itu ada memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Tapi tergantung individu untuk memakai gadget tersebut. Oke, dengan ini begitu. Oke, lebih dari Kalau menurut saya kesimpulan mengenai gadget ini mungkin ada dampak positif dan negatifnya kan. Jadi sebisa-bisanya kita memanage waktu agar tidak terlalu ke arah dampak negatif. Kalau dari saya kesimpulannya ternyata gadget ini bukan mempunyai dampak positif aja, ternyata banyak sekali dampak negatif yang disebabkan dari gadget ini. Nah, kalau dari saya mungkin kita yang lebih mengontrol diri kita, manage waktu antara main handphone dan bermain, belajar di sini. tidak. Saya sama seperti apa yang Bu. Kalau gadget itu memiliki dampak negatif dan juga positif, Bu. Tergantung individu itu menggunakan gadget untuk hal apa gitu. Jadi kita harus memanfaatkan gadget untuk hal-hal positif, jangan hal-hal negatif gitu. Oke, dari Anda semua tadi dapat disimpulkan juga bahwasanya penggunaan gadget itu tergantung individu yang masing-masing. Jika individu itu melakukan melakukan hal positif ataupun negatif. Baik, Anda semua, Ibu ingin mendengarkan dari Anda semua pesan dan kesan setelah kita melakukan kegiatan ini.
Dari Oke, dulu. dan Surya dan Fides. Kesannya itu tuh sangat menyenangkan karena saya bisa bertemu dengan kawan-kawan baru dan bisa berdiskusi juga. Kalau kesannya semoga kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi. Ya, kalau pesan dari saya ternyata enak ya berdiskusi kayak gini ibu kayak bisa menambah relasi yang awalnya cuma kenal kayak sebatas pas ke kantin aja sekarang udah bisa kayak ngobrol bareng gitu. Nah pesannya itu banyak-banyak dari untuk mengontrol diri kita untuk tidak selalu memegang gadget kita gitu. Kalau saya, pesan saya senang, bahagia dapat bertemu kawan-kawan baru. Terus kayak saya lebih tahu dan dampak-dampak dari gadget dan saya akan bisa kayak menerapkan ya sesuai yang kita bahas tadi, kayak mana cara mencegah agar terjerumus ke arah dampak negatif bermain gadget. Terus kalau kesannya jarang-jarang lah kita menggunakan gadget agar kayak teman kita tuh nyaman, tidak terganggu. Jadi, Kalau dari saya aku pesannya semoga kita di akhirnya bisa membagikan waktu dalam bermain gadget ini karena kan banyak menimbulkan rasa negatif pada diri kita sendiri. Terus pesan saya Bu, mungkin kita bisa lanjut diskusi untuk kedepannya lagi Bu agar biar bisa sering-sering ilmu Bu. Nabila. Pesan saya pada kelompok ini atau dari wujud ini ya saya senang Bu karena banyak ilmu juga wawasan baru terus pengetahuan baru tentang dengan gadget, manfaat gadget dan lain sebagainya. Dan untuk pesan saya ke depannya kita bisa lebih bisa membagi waktu jangan hanya terpatok pada gadget saja tapi lihat juga lingkungan di rumah gitu misalnya kan. Dan untuk bimbingan kelompoknya ini saya harap tidak berhenti pada di sini saja tapi lanjut ke depannya juga. Elsa. Kesan saya Bu, saya merasa seru ya bisa jumpa sama teman-teman baru. Terus kalau kesannya semoga saya bisa ikut lagi diajak ibu untuk berdiskusi bareng teman-teman. Jadi Anda semua sangat senang sekali dalam bimbingan kelompok ini ya. Ya Bu. Dan juga semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baik, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah semangat dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.